Iya, selamat datang teman-teman yang sudah hadir, sudah masuk ke ruangan. Mohon maaf tadi terputus, sinyalnya ternyata kurang bagus. Tapi kita sudah live lagi di di Facebook. Teman-teman yang sudah mulai masuk, sebentar lagi jam 8, kurang 5 menit lagi insya Allah kita akan mulai. Silahkan untuk menyapa dulu, mungkin di komen nama dan juga asalnya dari mana. Kita saling sapa, saling silaturahmi. Mudah-mudahan itu menambah berkah usia kita dan memperbanyak rezeki kita. Oke. Yes, it's already. Oke, alhamdulillah kita aktif lagi. Saya mau ngambil papan tulis sebentar. Selamat datang semuanya, teman-teman semuanya. Mohon maaf tadi terputus karena sinyalnya jelek ternyata. Sinyalnya kurang bagus, tapi alhamdulillah ini mudah-mudahan sinyalnya sudah mulai stabil. Insya Allah 5 menit lagi kita akan memulai. Tepat jam 8 insya Allah kita akan memulai. Ya, bisa ya. Ya, bisa. Ya, Mas Ihsan Prayitno, selamat datang Mas Ihsan. Mas Janhar, lama kita tidak ketemu di Makassar ya. Mas Denny Arianto, Pak Rosat dari Bekasi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit More Maulana, Cirebon, Masya Allah. Pak Hafiz Abushin dari Jogja, Jogja istimewa. Bu Titin Kustini yang jago masak dari Bandung sudah hadir. Kita tunggu produk-produk berikutnya dari Bu Titin. Artati Hidayat, Ibu ya. Bu Artati Purworejo. Iya, Pak Denny Sidoarjo, Pak Adam Ibrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Sukoco dari Cilacap. Oke. Bu Nur Laila, Pak Ahmad Fatoni. Masya Allah. Siap Coach Ahmad Fatoni. BCHNI Cikarang Barat, Cikarang Timur. Buka semuanya Pak Fatoni. Oke, Pak Sam Tarigan, Mbak Dewi Pakar, Mbak Dewi ini lama nggak ketemu juga. Bu Nur Cahya Ida, Pak Sutarman, Mbak Indah, Bu Lailatul Maghfirah dari Kerawang, lalu Pak Adam dari Jakarta, Mbak Nabila, alhamdulillah sudah mulai hadir. Insya Allah kita akan memulai sebentar lagi. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan berbahagia, meskipun dalam kondisi yang semua sedang dalam keadaan krisis, tapi apapun keadaannya kita tetap harus semangat. Selamat datang Pak Yusuf Supendi, Pak Muhammad Alvin, Pak Armadodi, Pak Zulkadri Ramadan, Bu Dwi ya, Nur Afandi. Bu apa Pak ya nih? Oke, dan alhamdulillah tadi saya baru saja selesai makan malam. Biasanya makan malam sama santri-santri, jadi ada warung di pinggir-pinggir pondok sini. Kita makan malam di pinggir-pinggir sini biar sekaligus ya bersosialisasi dengan warga di sini. Oke. Selamat datang Mas Wawan dari Jogja selalu istimewa. Pak Muhammad Alvin Habibi, Pak Prima Dona Desa Semarang hadir. Oke. Pak Miftah, waalaikumsalam. 1 menit lagi insya Allah kita mulai teman-teman semuanya. Yang mau ambil kopinya silakan ambil kopinya dulu. Yang mau ambil cemilannya silakan ambil cemilannya dulu. Yang mau ambil kertas dan pulpen silakan ambil kertas dan pulpennya terlebih dahulu. Nanti kemudian biar kita
bisa fokus, nanti materi tidak ngambil ke sana, ngambil ke sini ya. Dan mudah-mudahan materi hari ini bisa membuat kita menjadi orang yang pemenang, champion. Karena memang temanya hari ini adalah bagaimana to be a champion, bagaimana menjadi juara dalam masa-masa krisis seperti corona seperti ini. Oke. Bu Sulfa dari Surabaya, selamat datang. Pak Alim dari Pasuruan juga selamat datang. Bu Tuti, ya, salam sehat coach. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita juga sehat semuanya di sini dan di sana. Terus Pak Slamet Raharjo, ya, cemilannya disiapkan. Pak Dedi Hidayat, Pak Dedi Hidayat gimana kabarnya dan bagaimana kabarnya kembang desa, kembang tokonya Pak Dedi? Saya selalu ingat loh sama Pak Dedi itu. Oke. Dan hari ini kita temanya adalah bagaimana menjadi seseorang yang pemenang, seseorang yang champion, seseorang yang luar biasa setelah masa-masa krisis seperti ini. Papan tulis ready, spidol ready, saya dikasih 3 spidol, siap. Remote AC siap, AC-nya suka mati sendiri, nggak tahu. Buku-bukunya siap. Ini buku bacaan punya anak-anak nih. Ya, oke. Sudah jam 8 dan bismillah kita akan mulai. Kopiannya miring. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kenikmatan, berbagai macam kenikmatan, beribu macam kenikmatan yang kita dapatkan. Sampai-sampai di antara kita kalau ada yang mau mencoba untuk menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, niscaya tidak ada yang bisa sanggup untuk menghitung berapa banyak yang Allah telah berikan nikmat kepada kita. Teman-teman semuanya, saya menceritakan sebuah cerita yang saya nukil dari namanya Dr. Al-Muzammil Yusuf. Beliau bercerita di suatu kesempatan tentang seorang bapak yang dipasang ventilator. Jadi sebelum kita mulai dengan bercerita dulu. Seorang bapak tua, usianya sekitar 60-70-an, itu dipasang ventilator dan dia tidak sadarkan diri karena terkena corona. Tidak sadarkan diri, 70 tahun usianya. Lalu kemudian selama 1 hari dia tidak sadarkan diri, lalu kemudian dipasang ventilator agar memudahkan dia untuk bernafas. Di keesokan harinya setelah dia bangun di rumah sakit, dia terbangun di atas ranjang rumah sakit. Lalu dia bingung, di mana saya? Dia mencari-cari, tahu di mana dirinya dan dia sadar, oh ini di rumah sakit. Lalu dia memanggil dokter dan kemudian dokternya pun datang. Lalu kemudian dia bertanya kepada dokternya, saya di mana? Di rumah sakit, kata dokter. Oh, bagaimana keadaan saya? Lalu dokter pun menjelaskan tentang keadaannya. Setelah menjelaskan tentang keadaannya, jadi di usia yang 70 tahun dalam keadaan sakit, dipasang ventilator karena corona ini, kemudian dalam 1 hari dia tidak bangun, 1 hari dia tidak bangun. Ketika dia bangun, dia kaget dia ada di mana, dia bertanya kepada dokter, lalu dokter pun menjelaskan. Lalu kemudian setelah dia melihat semua alat-alat yang dipasang di tubuhnya, lalu dia bertanya kepada dokter, dokter, berapa biaya yang harus saya bayar untuk 1 hari ini dipasang ventilator seperti ini agar saya bisa bernafas? Lalu dokter pun menyampaikan bahwa 1 hari itu biaya untuk memasang ventilatornya itu sekian dolar, sekian rupiah. Mendengar harganya yang sangat mahal, si bapak ini pun kaget dan dia menangis, teman-teman. Dia menangis. Lalu kemudian dia menangis dan dia ditanya oleh dokter, kenapa bapak menangis? Apakah karena harganya mahal? Terus si bapak yang usianya 70 tahun ini yang dipasang ventilator ini kemudian dia mengatakan, bukan karena mahal, saya bisa membayarnya, insya Allah saya bisa membayarnya. Tapi saya merasa usia saya sudah 70 tahun dan selama 70 tahun saya menghirup gratis udara yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya tidak pernah memberikan apa-apa sebagai balasannya. Dan hari ini saya pakai 1 hari dan saya tahu betapa mahal ternyata. Betapa mahal kalau 1 hari itu dihargai nafas kita. Dan seandainya Tuhan mau menghitung-hitung dari saya lahir sampai sekarang, kayaknya saya nggak akan pernah sanggup untuk membayarnya.
Jadi itulah teman-teman betapa banyak nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita teman-teman. Seandainya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, seandainya ada di antara engkau sekalian yang ingin mencoba-coba untuk menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak akan ada yang sanggup untuk melakukannya. Maka kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu seperti ini dalam keadaan sehat walafiat, itu nikmat yang luar biasa. Dan kita senantiasa bersyukur, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Allah bilang, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Barang siapa yang kufur, maka inna azabi lasyadid, maka azabku sungguh pedih. Oke, jadi teman-teman, saya ingin mengajak kita membuka ini dengan senantiasa bersyukur. Sampai dengan hari ini, malam ini kita masih sehat. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Itu nikmat yang sangat banyak sekali. Dan yang kedua, salawat serta salam semoga juga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi yang mulia, Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW, yang menunjukkan kepada kita jalan kebenaran, yang membawa kita daripada jahiliyah kepada ma'rifatullah, yang menunjukkan kepada kita siapa pencipta kita dan apa esensi dari kehidupan. Semoga salawat juga terlimpah curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan juga semoga saja kita bisa mendapatkan syafaat ketika kita nanti di yaumil akhir kelak, bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk surga bersama dengan beliau. Oke teman-teman, itu tadi adalah contoh pembukaan khutbah Jumat. Sekarang kita mau masuk ke kelas, tadi sambil menunggu teman-teman yang baru masuk kelas. Oke. Nah, hari ini kita mau bicara tentang kondisi kita yang hari ini semuanya lesu, ekonominya semuanya sepi, tokonya. Wah, saya mendapatkan banyak sekali telepon, banyak sekali SMS, WhatsApp bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Dan Masya Allah, kondisi seperti ini semua orang memang susah teman-teman, semua orang memang susah. Ya, jadi semua orang dalam keadaan yang susah. Tapi ingat teman-teman, sebelum kita berbicara lebih dalam lagi, saya ingin mengatakan begini. Oke, enggak apa-apa ini susah. Oke, enggak apa-apa ini krisis. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya bahwa sesungguhnya setiap pahlawan dalam serial kepahlawanan apapun, setiap pahlawan, setiap orang hebat, setiap pemenang itu dilahirkan dari masa-masa krisis. Setiap pahlawan itu dilahirkan dari masa-masa susah. Jadi sebenarnya masa susah kali ini itu berpotensi untuk melahirkan banyak pahlawan-pahlawan baru. Kita lihat misalnya Soekarno, bapak proklamator kita Soekarno. Soekarno bisa menjadi pahlawan, Soekarno bisa menjadi hebat karena dia ditempa oleh masa-masa krisis, masa-masa penjajahan, masa-masa susah. Tidak ada pahlawan itu yang muncul dari masa-masa yang mudah. Tidak ada khotbah nikah. Tidak ada yang muncul dari masa-masa yang mudah. Jadi teman-teman, saya pengen kita melihat ini sebagai suatu peluang teman-teman. Bukan meratapi keadaan yang susah, tapi ayo kita lihat ini sebagai suatu peluang. Karena di masa-masa susah inilah kemudian kita harus memaksa diri kita bekerja lebih keras, berpikir lebih keras, berdoa lebih banyak, agar kemudian kita muncul setelah masa ini selesai, kita muncul sebagai pahlawan, sebagai orang-orang baru yang luar biasa. Sebagai orang baru yang luar biasa. Oke, saya punya spidol dan saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita merespon sebuah keadaan atau sebuah masalah. Saya menggambarkan kurva teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa melihat. Ini aset, ini waktu, ini tahun, ini 1, 2, 3, 4, ini adalah tahun teman-teman, ini tahun. Sedangkan ini aset atau omset. Aset atau omset. Aset atau omset. Jadi sebelum ini ada krisis, artinya sebelum Indonesia ini diserang oleh negara Corona, ya. Sebelumnya mungkin bisnis kita itu sudah berada pada omset atau aset, anggap saja 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kita sudah ada di titik 3. Aset kita sudah ada di sini. Lalu kemudian mulai berjalan. Disinilah coronanya muncul. Sini coronanya muncul. Coronavirus muncul. Jadi ketika berjalan begini, tiba-tiba ada crack. Ada patahan.
patah. Jadi tadinya omset sudah berjalan seperti ini, tiba-tiba ada crack. Lalu kemudian omset kita pun mulai menurun. Dan kita belum tahu nih kapan naik. Tapi saya yakin nanti dia akan bisa untuk naik lagi begini, naik lagi. Jadi ini adalah omset kita sebelum atau before adanya corona. Ini before. Sebelum adanya corona. Jadi ini sebelum adanya corona kita hidupnya semuanya baik-baik saja. Sebelum negara api menyerang kita hidupnya baik-baik saja. Sebelum corona menyerang kita hidupnya baik-baik saja. Tapi begini teman-teman, saya punya pandangan begini. Orang sering mengatakan bahwa kita punya masalah dengan virus corona. Tapi setelah saya lama berpikir, jangan-jangan teman-teman, jangan-jangan corona itu sebenarnya bukan virus. Sebenarnya corona itu antivirusnya. Virusnya itu kita. Jadi corona itu datang untuk membersihkan. Jadi ketika saya melihat udara semakin bersih, ketika saya melihat langit semakin cerah karena tidak ada polusi, ketika saya melihat pantai semakin jernih airnya karena tidak ada yang membuang sampah, membuang limbah di laut, kayaknya corona itu antivirus. Kitalah virus yang telah mengotori bumi, dan Tuhan mengirimkan corona untuk membersihkan itu semuanya. Itu dari sisi umum, dari sisi global secara umum. Begitu pula dari sisi kehidupan kita, corona bisa jadi antivirus juga bagi kehidupan kita yang selama ini orientasinya selalu harta, selalu uang. Dengan datangnya corona kita bisa kembali untuk mereorientasi lagi hidup kita. Dengan datangnya corona kita bisa memperbaiki lagi ibadah-ibadah yang selama ini kita tinggalkan karena kesibukan kita. Dengan adanya corona ini kita mulai bisa untuk bergaul, berkumpul lagi dengan keluarga. Jadi ya ada sisi baiknya, dan daripada kita menghujat mawar itu punya duri, lebih baik kita melihat bahwa ternyata mawar itu punya harum, wangi, dan indah gitu. Jadi teman-teman semuanya, sebelum adanya corona, itu kehidupan kita, omset kita bisa dikatakan omset, misalnya saya tuliskan di sini omset berjalannya begini, tiba-tiba itu omsetnya turun begini. Dan saya rasa itu terjadi pada semua orang gitu, pada masa-masa seperti ini, omset turun seperti ini. Nah, mungkin dia akan kemudian sampai pada titik klimaks data, lalu kemudian dia naik lagi. Setiap kita akan melalui fase, di mana fase ketika kita mulai mengalami krisis itu, fase pertama ketika terjadi perubahan itu adalah fase-fase di mana orang menyangkal, di mana orang menolak. Fase penolakan. Ini fase pertama yang terjadi biasanya pada orang-orang yang kena musibah. Jadi ketika orang kena musibah itu, dia nggak percaya. Yang benar, begini. Jadi fase penolakan. Fase penolakan itu ditandai dengan marah, ditandai dengan stres, ditandai dengan aktivitasnya masih aktivitas normal. Jadi misalnya datang corona, omsetnya turun tapi dia masih beraktivitas normal. Itu artinya dia belum tahu bahwa ada perubahan yang terjadi, dan dia masih menolak bahwa perubahan terjadi, dan dia masih beraktivitas dengan aktivitas biasa. Jualannya masih jualan biasa, padahal turun nih. Masa penolakan itu semakin lama dia menolak kejadian, maka semakin dalam itu turun omsetnya. Semakin menolaknya semakin lama, maka dia semakin tidak bisa move on. Syarat agar dia bisa move on adalah dia harus mulai menerima. Nah, disinilah fase dia mulai accept. Di titik ini dia mulai menerima, accept. Dia mulai menerima bahwa ya sudahlah, kayaknya memang kejadiannya begini, kejadiannya seperti yang ada sekarang. Dia mulai menerima. Jadi suatu musibah, selama kita tidak menerima, selama kita tidak redo, selama kita tidak ikhlas, maka kita akan selalu turun terus. Nah, kemudian ada titik di mana kita mulai terima itu, kita accept itu, oh iya ya, memang keadaannya begini, kayaknya kita nggak bisa pakai metode yang lama, kayaknya kita nggak bisa jualan dengan cara yang lama, kayaknya kita nggak bisa pakai model bisnis yang lama, kayaknya kita bahkan nggak bisa pakai produk yang lama, bahkan kita mungkin kayaknya nggak bisa berbisnis dengan bisnis yang lama sebelum corona ini datang. Itu dia mulai mengaccept, dia mulai menerima bahwa keadaan telah berubah. Dia mulai berdamai dengan keadaan, dia mulai berdamai dengan dirinya. Ketika dia accept, nah disitulah masuk tahap berikutnya.
dia mulai menyesuaikan diri, masa penyesuaian. Di datar ini, garis datar ini adalah masa adjust atau masa penyesuaian. Penyesuaian diri terhadap keadaan. Dia mulai mencari peluang baru, mulai mencari channel-channel distribusi baru, dia mulai membuat model bisnis baru, bahkan dia mulai menginovasi produk baru, atau bahkan mungkin dia benar-benar pindah produk. Itu namanya dia mulai berinovasi. Dia mulai menyesuaikan. Lalu penyesuaian itu mulai bergeser sampai menemukan tempat yang pas. Nah, akhirnya dia ketika mulai menemukan yang pas, nah disinilah dia mulai memasuki fase baru, dia mulai belajar. Di sini dia mulai learn, fase belajar. Dia mulai belajar dan kemudian setelah dia menerima bahwa keadaannya begitu, dia menyesuaikan dirinya, dia membiasakan dirinya, akhirnya itu memaksa dia untuk bisa belajar. Dia karena keadaan berubah, dia harus belajar skill baru. Dia harus belajar yang tadinya mungkin dia kerja di buruh, lalu kemudian dia kena imbas PHK. Mau nggak mau dia harus menerima. Kalau dia nggak menerima, dia hanya di rumah, dia menyesali, dia mengutuk keadaan. Selama dia nggak menerima, dia akan terus jatuh ke dalam dan semakin terperosok. Dan dia akan berhenti ketika dia accept, dia menerima itu, dan kemudian dia mulai menyesuaikan, dia mulai mencari peluang. Pada tahap penyesuaian itu dia mulai mencari peluang. Ketika dia mulai mencari peluang dan dia mendapatkan peluang, maka dia kemudian mulai belajar hal-hal baru. Yang tadinya dia buruh, kemudian dia dipecat, lalu kemudian dia menemukan peluang. Kenapa saya nggak jualan masker? Kenapa saya nggak membuat masker? Kenapa saya nggak bikin itu hand stabilizer? Apa namanya? Oh iya, itu hand Schwarzenegger. Jadi dia perlu. Kenapa saya nggak membuat itu? Jadi dia mempelajari skill jualan, dia mempelajari skill lobby, dia mempelajari skill. Nah, disinilah dia kemudian mulai menyesuaikan diri, lalu kemudian mulai belajar new skill, belajar new knowledge, belajar mulai menciptakan channel-channel baru. Nah, disitulah dia belajar. Ketika dia belajar, maka itulah titik dia untuk bertumbuh. Maka ketika dia belajar dan dia sudah menemukan apa yang akan dia lakukan, dia akan grow. Dia akan masuk fase grow sampai kemudian dia sama seperti titik waktu dia dulu jatuh. Grow. Dia akan grow, bertumbuh. Dan kalau dia sudah melalui fase dia sebelumnya, inilah yang saya bilang fase champion. Dia menjadi pemenang, teman-teman. Pemenang. Kenapa pemenang? Karena ternyata krisis ini merubah dia menjadi orang yang tadinya itu omsetnya hanya di sini, penghasilannya hanya di 3, tapi gara-gara ada krisis ini, kemudian dia bisa membuat sesuatu yang baru dan akhirnya dia menjadi orang yang berbeda dan mendapatkan sesuatu yang berbeda, dan kemudian dia menjadi orang yang mendapatkan hasil jauh lebih banyak. Di titik inilah dia menjadi champion. Dan pada malam hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana caranya kita menjadi champion dengan melewati fase-fase ini. 9 tips yang akan saya sampaikan, 9B, bagaimana caranya kita melewati fase-fase ini agar ini bisa cepat ini. Bisa cepat. Jadi kurvanya jangan begini-begini. Ini terlalu dalam ini dia jatuhnya. Jadi kalau bisa kurvanya itu turun dikit langsung naik. Selama dia melakukan 9B. Nah, ada orang yang tidak menerima keadaan ketika terjadi musibah. Ada orang tidak move on dengan cepat, ada orang yang bersedih terlalu lama, ada orang yang tidak melakukan penyesuaian, ada orang yang tidak mau belajar skill baru, ada orang yang tetap dengan hal-hal yang lama, model bisnis yang lama, padahal itu semua udah nggak jalan, teman-teman. Nggak jalan. Di masa-masa seperti ini kita butuh untuk berpikir, melakukan sesuatu yang baru, untuk agar roda bisnis dan roda kehidupan kita terus berputar. Oke. Mudah-mudahan gambar saya yang out-outan di belakang ini bisa difahami oleh teman-teman. Ya. Jadi saya ulangi, ini fase, ini aset atau omset, teman-teman. Kalau nggak kelihatan, maaf. Ini fase aset atau omset. Omset 1, 2, 3, 4, 5. Dulu sebelum adanya corona, sebelum negara Konoha menyerang, itu kita omsetnya di 3. Kita omsetnya di 3. Lalu tiba-tiba ada corona di tahun ini, tahun kedua. Tiba-tiba ada corona, tiba-tiba turun. Tuas, decline kita. Hancur semua, penjualannya nggak ada. Penjualannya nggak ada, teman-teman. Nah, biasanya kita akan melalui fase yang pertama adalah fase penolakan. Semakin lama kita menolak, semakin lama kita menyikapi kejadian ini dengan penolakan, kita tidak terima, kita denial,
kita merasa bahwa ini nggak mungkin terjadi pada saya, ini nggak mungkin terjadi. Semakin lama kita menolak, semakin jatuh kita dan semakin dalam kurvanya. Dan titik jatuhnya itu akan berhenti ketika kita mulai accept, kita mulai menerima, oh ya memang keadaan begitu. Lalu kemudian kita masuk, setelah kita menerima, kita akan masuk pada fase berikutnya. Kita mulai menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, kita mulai menyesuaikan diri dengan krisis yang ada. Dan teman-teman, kita perlu tahu manusia itu makhluk yang sangat bisa untuk menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Sangat bisa, teman-teman. Sangat bisa. Keadaan apapun tuh kita sangat bisa untuk menyesuaikan diri. Yang penting kita mau menerima terlebih dahulu, accept terlebih dahulu, nanti kemudian kita menyesuaikan, lalu kemudian kita belajar a new thing, new skill, kita belajar new business, kita belajar new world, lalu kemudian kita bisa grow, dan kemudian kalau kita grow-nya bertumbuh terus, teman-teman, kita bisa be a champion. Krisis ini bisa membuat kita keluar dari krisis dan kita menjadi orang yang jauh lebih bagus daripada keadaan kita sebelum krisis. Nah, hari ini sekali lagi saya ingin berbicara tentang bagaimana caranya kita be a champion. Menjadi orang-orang yang keluar dari masa krisis, cepat keluar dari masa krisis, dan kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa karena pertumbuhan omsetnya naik luar biasa, pertumbuhan asetnya naik luar biasa. Dan teman-teman, sekali lagi saya katakan, semua pemimpin yang hebat, semua pemimpin yang luar biasa itu dilahirkan dari masa-masa krisis, dilahirkan dari masa-masa sulit. Tidak ada pemimpin yang dilahirkan dari masa-masa enak. Tidak ada pemimpin yang dilahirkan dari masa-masa yang tidak ada tantangan. Negara kita melahirkan orang-orang seperti Presiden Soekarno. Negara kita melahirkan orang-orang seperti B.J. Habibie. Mereka menjadi pemimpin karena mengeluarkan negara Indonesia ini dari masa-masa krisis. Dari masa-masa krisis. Jadi kalau kita bisa keluar dari masa krisis ini, insya Allah kita akan jadi orang yang luar biasa. Dan pasti kita bisa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari krisis ini dengan menjadi pemenang. Wah. Oke, sampai sini teman-teman paham? Ini bagian pertama dari penjelasan saya. Jadi ada berapa fasenya? 1, fase penolakan. 2, fase mulai menerima. 3, fase penyesuaian. 4, fase mulai belajar. Dan yang ke-6, fase growth. Dan akhirnya yang ke-7, fasenya adalah fase be a champion. Karena apa yang dia dapatkan setelah corona itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak apa yang dia dapatkan daripada masa-masa sebelum corona. Suaranya kecil. Oke, kok suaranya kecil ini kenapa ya? Ini sinyalnya jangan-jangan. Oke. Sekarang suaranya masih kecil? Coba tes. Cash. Volumenya kurang. Kayaknya nggak ada yang dirubah. Mohon tunggu sebentar. HP-nya goyang jadi suaranya kecil. Suaranya berubah jadi kecil. Udah, sekarang sudah suaranya udah oke lagi? Sepertinya lubang mic-nya ketutup. Aduh, tutup apa? Oke, sekarang suaranya sudah bagus? Oke, sekarang sudah jernih. Alhamdulillah. Sudah? Oke. Teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami fase yang pertama ini. Ada yang bilang suaranya udah besar, ada yang bilang suaranya masih kecil. Ini beda-beda. Ya. Cash. Ya kalau pengusaha itu tesnya cash. Kalau baru-baru mulai bisnis itu tesnya ya tes gitu. Kalau lagi banyak utang biasanya cek gitu. Oke, sekarang sudah bagus ya. Teman-teman semuanya, di masa-masa seperti ini, di masa-masa Mbak Nur Laila masih kecil suaranya. Tadi sudah besar. Bagus kok. Ini ada yang suaranya kecil, ada yang suaranya sudah bagus. Oke, saya lanjutkan. Nanti tolong yang suaranya nggak kedengaran sampaikan ke saya biar saya bisa memperbaiki. Oke, saya akan mengulangi fase urutan-urutan ini. Urutan-urutan volume HP-nya kecil.
volumenya sudah besar. Teman-teman. Oke, bagus. Ini ada yang bilang bagus suaranya, ada yang bilang nggak bagus suaranya. Atau mungkin saya coba nyanyi biar teman-teman nilai suaranya bagus atau tidak, ya. Ini lagu pertama, ya. Lagunya dari Oke. Saya ulangi fase-fasenya ketika seseorang itu terkena masalah, terkena perubahan atau terkena crack dalam hidupnya. Jadi teman-teman semuanya ini ya Allah, ini fase, ini kurva omset. Ya Allah, ini yang maaf ya, yang sudah mendengarkan saya menjelaskan ini 3 kali, saya mohon maaf ya. Tapi tidak apa-apa ya, mudah-mudahan ini semakin biar tambah paham. Ini fase omset. Ini kurva omset. Omsetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini aset atau omset kita. Lalu ini adalah fase waktu kita berbisnis. Ini tahun, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun. Tadinya omset kita sebelum terjadi corona, itu omset kita tuh di sini, di angka 3. Dan saya yakin ini terjadi pada banyak orang, banyak teman-teman. Jadi angka 3 ini adalah omset kita sebelum adanya corona datang. Lalu tiba-tiba ketika kita mulai jalan, tiba-tiba terjadi teng gini ya, teng gini, tahun 2,5 ini tiba-tiba terjadi corona datang. Ketika corona datang, omset kita rata-rata pada menurun. Jadi bisnis-bisnis yang akan sangat terdampak pada corona dalam waktu dekat dan butuh pemulihannya butuh jangka panjang, itu diantaranya transportasi, travel, konstruksi, properti. Ini berat ini. Ini dalam jangka pendek. Ini harus menyiapkan dana cair ya, mungkin dalam waktu 3-6 bulan. Dan ini memang ya mau nggak mau harus melakukan sesuatu. Nanti jawabannya nanti ada di sini. Jadi ini mulai omsetnya turun. Ya, omsetnya mulai turun. Nah, ketika terjadi wabah seperti ini, biasanya orang-orang itu, terutama para pebisnis itu masih menolak, masih deny, masih menyangkal, ya. Masih menyangkal, aduh, keadaan kayak begini, masih menyangkal, masih nggak terima, masih melakukan bisnis dengan model yang biasanya, masih melakukan bisnis dengan produk juga masih produk yang biasanya, masih jualan juga masih jualannya seperti biasanya. Ini masih menyangkal. Tahap menyangkal itu tahap yang ada yang sampai marah, ada yang sampai stres. Tandanya salah satunya adalah tidak merubah pola bisnisnya. Itu fase menyangkal. Jadi orang-orang yang omsetnya sudah turun tapi tidak melakukan apa-apa terhadap bisnisnya, itu fasenya menyangkal. Jadi nanti omsetnya akan turun terus, teman-teman. Omsetnya akan turun terus. Jadi misalnya dia jualan properti, misalnya jualan properti. Sudah tahu di masa-masa begini orang semua menahan uang. Orang itu menahan uang, mereka akan nyimpen uangnya. Apalagi untuk pembelanjaan dalam jumlah transaksi yang besar. Itu jarang orang akan mengeluarkan uang. Cash itu akan menjadi sangat penting. Dan ada yang lebih penting daripada cash, yaitu safety, keselamatan. Orang hanya akan mau menukarkan uang untuk kebutuhan pokok dan keselamatan mereka. Jadi orang jualan properti, orang jualan travel, itu akan susah. Maka ini selama dia tidak melakukan sesuatu, itu berarti dia menyangkal dengan keadaan. Berarti ini akan turun terus. Dan selama tidak melakukan sesuatu, ini akan turun terus. Ia tinggal nunggu aja tuh kapan krisisnya selesai. Dan dia hanya akan berhenti di titik di bawah ketika dia mulai menerima bahwa memang keadaannya berubah. Oke, dia mulai menerima. Jadi titiknya mulai berhenti di sini, dia mulai menerima. Lalu ada titik di mana dia mulai menyesuaikan diri. Ini titik di mana dia mulai menyesuaikan diri, mulai tidak turun lagi, mulai mencari apa model bisnis baru, mulai mencari apa pegangan baru, mulai mencari apa model produk baru. Disinilah dia mulai menyesuaikan. Setelah itu dia mulai belajar, dia mulai bertumbuh, dan akhirnya dia menjadi champion. Dia mulai belajar, dia mulai bertumbuh. Nah, yang dimaksudkan saya dengan champion adalah ketika kondisinya itu, titiknya itu sudah lebih tinggi daripada kondisi sebelum corona. Jadi bagaimana pada materi kita kali ini adalah bagaimana caranya kita keluar dari krisis ini tapi menjadi pahlawan. Ingat, setiap pahlawan, sekali lagi saya mengulangi kata ini agar kita ingat dan kita semangat. Setiap pahlawan itu selalu keluar dari, setiap pahlawan selalu diciptakan dari masa-masa krisis. Pahlawan adalah orang yang berjuang, pahlawan adalah orang yang tidak menyerah. Mereka berkelahi di dalam masa-masa krisis, dan ketika krisis itu selesai, mereka dianggap sebagai pahlawan. Jadi tidak ada pahlawan yang diciptakan dalam masa-masa muda.
Dan masa krisis ini kita harus melihatnya sebagai peluang bagi kita untuk merekomposisi kehidupan kita, menginovasi bisnis kita agar kemudian keluar sebagai pemenang, sebagai champion. Oke. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa krisis seperti ini? Yang pertama, saya akan menyampaikan 9 tips yang saya sebut 9B. Apa yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa krisis agar kita bisa mempercepat fase ini agar turun dan cepat naik. 9B, di masa-masa krisis teman-teman kita jangan bingung. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah, B yang pertama adalah banyak berdoa, banyak beribadah. Saya ulangi, B yang pertama adalah banyak beribadah. Di masa-masa seperti ini teman-teman, ibadah kita harus lebih kencang. Ibadah kita harus lebih kencang. Yang tadinya baca Qurannya hanya setengah surat atau setengah halaman, di masa-masa seperti ini 2 kali lipatkan. Di masa-masa seperti ini yang tadinya 2 atau 4 rakaat, ditambahin 2 rakaat lagi atau 4 rakaat lagi. Di masa-masa seperti ini yang tadinya kita sedekahnya sedikit, dikencengin lagi sedekahnya. Di masa-masa seperti ini yang bisa kita lakukan, B pertama adalah banyak beribadah. Banyak apa? Beribadah. Teman-teman semuanya, saya dulu berpikir begini. Kalau saya sholat duha, itu biar saya punya banyak rezeki. Kalau saya bersedekah, biar nanti habis sedekah saya dikasih rezeki sama Allah. Dulu saya berpikir begitu. Sampai kemudian di hari-hari belakangan ini saya baru sadar bahwa ternyata rezeki saya itu sebenarnya adalah ketika saya sholat duha itu. Rezeki saya adalah sebenarnya ketika saya bisa banyak bersedekah itu. Sebenarnya itulah rezeki kita. Jadi Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, dalam hadis dikatakan bahwa rezeki anak Adam itu ada 3, teman-teman. Apa yang dia makan, apa yang dia pakai, dan apa yang dia sedekahkan. Jadi ketika kita bersedekah, itulah rezeki kita sebenarnya. Jadi saya sering berpikir tadinya, ya saya mau bersedekah biar nanti dapat rezeki lebih banyak. Ternyata enggak. Allah memberikan kesempatan saya untuk bisa bersedekah, itulah rezeki saya. Nah di masa-masa seperti ini kita harus mencari lebih banyak ibadah, lebih banyak sholatnya, lebih banyak memohonnya, lebih banyak berdoanya. Di sini di tempat saya kita punya banyak waktu untuk, tadinya kita nggak melakukannya, tapi selama 3 minggu terakhir ini kita punya banyak waktu. Kita membahas tentang syarah Riyadhus Shalihin, kita membahas hadis demi hadis, lalu kemudian syarahnya apa, kata demi kata, kata-kata yang baru apa saja, lalu kemudian kandungan hadis itu apa saja kita membahas. Dan itu kita membahas tentang akhlak, kita membahas tentang banyak hal. Kita ngaji, dan alhamdulillah hal yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini adalah banyak beribadah. Itu B yang pertama, tidak bisa dipungkiri, itu banyak beribadah. B yang kedua yang bisa kita lakukan di masa-masa kritis ini adalah bekerja lebih keras dan berempati lebih banyak. Bekerja lebih keras dan berempati lebih banyak. Oke. Bekerja lebih keras. Di video sebelumnya saya mengatakan, kalau di masa-masa sebelumnya, di masa-masa normal, kita biasanya bekerja jam 8 atau jam 9 sampai jam 5 sore. Maka di masa-masa seperti ini kita harus balik. Bekerjanya jangan jam 9 sampai jam 5. Bekerjanya harus dibalik jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Kita butuh bekerja lebih keras karena ya untuk keluar dari masalah ini kita perlu berpikir bekerja lebih keras. Tidak mungkin dengan effort yang normal untuk menyelesaikan masalah krisis itu tidak bisa. Kita harus bekerja lebih keras. Jadi kalau ada orang di masa-masa seperti ini malah lebih banyak istirahatnya, lebih banyak turah-turunya, lebih banyak tidur-tidurannya, nah pasti dia akan susah untuk keluar dari masalah. Selain bekerja lebih keras, kita juga membutuhkan berempati lebih banyak. Berempati lebih banyak. Maksudnya apa teman-teman? Kita ingat bahwa bisnis itu hakikatnya bukan jualan. Bisnis itu hakikatnya adalah menolong. Bisnis itu hakikatnya adalah membantu para customer kita. Bisnis itu hakikatnya adalah kita menolong orang lain. Maka teman-teman coba hari-hari ini kita nggak perlu jualan nggak apa-apa. Tapi coba buka database kita, buka dokumen kita, lihat siapa sih agen-agen kita, siapa sih distributor kita, siapa sih orang-orang yang selama ini belanja sama kita. Tolong kasih perhatian lebih pada mereka. Teman-teman kalau nggak bisa ngasih hadiah kepada mereka, ngasih masker yang harganya 5.000 kepada mereka, kalau nggak bisa ngasih itu, minimal telepon aja bagaimana keadaan mereka. Kalau di masa-masa sulit kita menemani mereka, insya Allah di masa-masa normal dan di masa-masa
bagus, mereka akan selalu beli sama kita. Nah, kita ini hanya menghubungi orang kalau kita mau jualan. Please, please sekali lagi teman-teman ingat, jangan selalu menilai hubungan kita dengan customer kita itu hanya transaksional, teman-teman. Jangan hanya transaksional. Inilah fase-fase. Bapak Ibu teman-teman semuanya punya nggak pelanggan-pelanggan, terutama pelanggan-pelanggan besar. Tolong sentuh hati mereka. Minimal tanya keadaan mereka, minimal tanya apa kebutuhan mereka. Mereka juga nggak mau minta sama kita. Tapi kalau kita menunjukkan bahwa kita care, kita peduli dengan mereka, maka kita membangun engagement. Maka di masa depan, ketika mereka punya uang, mereka nggak akan beli di tempat lain, teman-teman. Jadi kalau di masa ini kita nggak bisa jualan, ya udah di masa ini kita care. Kita berempati, teman-teman. Nah, teman-teman punya nggak database para pembeli-pembeli, para customer-customer yang selama ini mereka membeli sama kita? Tolong telepon mereka satu persatu. Datangi kalau mereka dekat. Kalau mereka mau untuk didatangi. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau, kita telepon. Kalau kita nggak memberikan hadiah, misalnya kita kasih mereka itu, hand stabilizer atau hand Schwarzenegger. Kalau kita nggak mau ngasih mereka itu, yaudah kita ngasih mereka masker. Kalau nggak, ya minimal kita telepon, kita tanya kabarnya lah. Jadi seakan-akan begini loh, customer kita tuh akan mengatakan, jadi ada ungkapan dalam hati mereka seakan-akan begini, kalau di masa-masa sulit kamu menemani saya, maka di masa-masa jaya kamu boleh datang untuk menawarkan barang kepada saya. Tapi kalau di masa-masa sulit kamu bodoh amat sama saya, maka di masa-masa nanti saya punya banyak uang, jangan coba-coba nawarin barang sama saya. Kamu datang hanya untuk ngambil uang saya aja. Bisnis itu hakikatnya menolong, teman-teman. Saya ingin menyampaikan poin kedua ini agar kita memahami bahwa bisnis itu tidak selamanya transaksional jual beli. Mari kita sapa, saya menyapa. Saya mengagendakan di antara jam 11 sampai jam 12, 1 jam, itu menyapa 3 orang customer mulai dari customer terbesar. Saya menyapa mereka. 3 orang customer saya tiap hari. Kalau kita nggak bisa nelpon, kita WA. Tunjukkan kita kepedulian kita, tunjukkan apa yang bisa kita bantu dari mereka, apa yang mereka butuhkan. Minimal kita kasih tips. Kita kasih tips. Kalau kita nggak bisa memberikan sesuatu, kita kasih tips saja. Ya, kasih tips. Jadi teman-teman semuanya, itu tips yang kedua. Bekerja lebih keras dan berempati lebih banyak di masa-masa seperti ini. Itu yang bisa kita lakukan untuk membangun engagement jangka panjang. Untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para customer. Ya. Tips yang ketiga. Dalam masa-masa krisis seperti ini agar kita keluar sebagai champion, tips yang ketiga adalah berpikir besar. Berpikir besar. Ada sebuah buku yang menarik. Saya hatam buku ini berkali-kali. Sebuah buku yang menarik. Judulnya Good to Great. Ini buku yang biasa sebenarnya, sudah banyak orang yang membacanya, tapi saya akan menceritakan sedikit. Di dalam buku Good to Great itu ada 1 dari 6 rahasia yang membuat perusahaan itu menjadi besar. Namanya confront the brutal fact. Menghadapi fakta-fakta brutal. Oke, saya akan ceritakan bagaimana maksud dari menghadapi fakta-fakta brutal. Hari ini teman-teman, kita sedang menghadapi fakta brutal sebenarnya. Kita sedang menghadapi kenyataan pahit, kita sedang menghadapi keadaan yang tidak mengenakan hari ini. Tidak mengenakan hari ini. Tapi kita hanya bisa keluar dari masalah ini. Kita hanya bisa melewati masalah ini kalau kita berpikir besar dan kita punya keyakinan bahwa kita pasti bisa menjadi champion. Keyakinan itu adalah modal dasar. Musibah sesungguhnya itu bukan corona, teman-teman. Musibah sesungguhnya adalah ketika kita kehilangan harapan, teman-teman. Ketika kita tidak punya lagi impian yang besar, ketika kita sudah hopeless, itu musibah yang sesungguhnya. Jadi ketika keadaan seperti ini, kita harus punya bekal keyakinan yang sangat kuat bahwa kita pasti akan berhasil dan kita pasti akan keluar dari masalah ini sebagai pemenang. Saya ingin teman-teman semuanya, di kepala teman-teman semuanya, camkan itu, ucapkan berkali-kali. Ucapkan berkali-kali, saya pasti berhasil keluar dari krisis ini dan saya pasti jadi pemenang. Saya akan menjadi orang baru, seperti kepompong, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Itu harus menjadi keyakinan dasar yang menggerakkan kita untuk terus bekerja. Dan kita nggak boleh berputus asa, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berputus asa. Lawannya berputus asa adalah selalu semangat. Saya kasih contoh. Di dalam buku Good to Great itu diceritakan tentang seorang kolonel. Namanya
Stockdale. Namanya Stockdale. Sampai disebut namanya Stockdale Paradox. Stockdale itu adalah seorang perwira Amerika yang ditahan ditahan oleh Vietnam. Ketika mereka berperang, Vietnam itu menawan banyak orang dan banyak orang-orang yang ditawan itu mati dan tidak bisa pulang ke Amerika. Tapi Stockdale ini adalah orang yang bisa pulang ke Amerika dalam keadaan yang hidup, dalam keadaan yang sehat, walaupun waktu itu dia ditangkap, walaupun waktu itu dia ditahan. Sedangkan teman-temannya yang sama-sama ditahan, mereka semua mati. Lalu ketika ditanya oleh wartawan, Pak Stockdale, kenapa Pak Stockdale itu bisa keluar hidup-hidup? Kenapa Pak Stockdale itu bisa lolos? Kenapa Pak Stockdale itu bisa pulang ke rumah? Sedangkan teman-teman Pak Stockdale, itu banyak yang mati. Lalu Stockdale-nya menjawab bahwa teman-teman saya yang ditangkap, mereka disiksa, saya juga disiksa. Tapi mereka, teman-teman saya, mereka meninggal, mereka mati bukan karena mereka disiksa. Tapi mereka mati, mereka meninggal karena mereka sudah hopeless. Mereka kehilangan keyakinan bahwa mereka pasti pulang. Mereka sudah mengatakan dalam, ya kayaknya kita matilah. Dalam hati mereka sudah begitu. Akhirnya mereka mati. Akhirnya mereka meninggal. Sedangkan saya, seberat apapun siksaan yang saya dapatkan, saya disetrum, saya ditombak, saya dipotong dengan tombak, dengan parang. Tapi saya selalu punya keyakinan dalam hati bahwa saya pasti bisa keluar dari penjara ini dan saya pasti bisa pulang selamat, ketemu dengan keluarga saya dalam keadaan hidup-hidup. Itu keyakinan yang membuat saya mendapatkan siksaan sebesar apapun, krisis sebesar apapun, saya bisa tetap untuk kembali. Stockdale Paradox di penjara di Hanoi Hilton, Vietnam. Wow. Ini pikiran yang berpikir besar ini adalah kebutuhan kita di masa krisis. Oke, kalau teman-teman tidak kenal dengan Stockdale, saya bercerita Stockdale itu seakan-akan siapa sih Stockdale itu? Oke, saya cerita tentang Nabi Muhammad. Teman-teman semuanya, pada suatu ketika terjadi perang, namanya perang Khandaq atau perang Parit. Ketika itu, ada koalisi pasukan datang dari Mekah dan sekitar Mekah. Pasukan Ahzab ya. Mereka datang sekitar 30.000 orang menyerang Madinah yang ketika itu di dalamnya hanya sekitar 3.000-an orang. 3.000-an orang. Masya Allah. 30.000 menyerang 3.000. Lalu kemudian karena ini secara logikanya perbandingannya 30.000 lawan 3.000, wah 3.000 kayaknya bakal kalah dan kita terkurung. Maka strategi yang digunakan, nah ini sebenarnya menggunakan strategi Sun Tzu. Sun Tzu itu orang yang hidup 1.500 tahun sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa. Jadi Sun Tzu mengatakan bahwa kemenangan terbaik adalah kemenangan yang didapatkan tanpa berperang. Jadi bagaimana cara kita menang tanpa harus berperang? Nah, apa yang dilakukan oleh pasukannya kaum muslimin di Madinah supaya mereka tidak berperang? Mereka membuat parit. Parit yang lebarnya sekitar 3 meter, dalamnya sekitar 2 meteran. Jadi orang itu nggak bisa lompat. Kalau dari luar Madinah nggak bisa lompat. Kalau mereka lompat pasti mereka akan jatuh di dalam dan mereka akan disiram pakai air atau disiram pakai ini, lalu mereka ditumbak atau dipanah. Jadi orang nggak bisa lompat. Sehingga pasukan Ahzab itu datang dari Mekah, datang dari sekitarnya, itu mereka nggak bisa masuk di Madinah. Tapi teman-teman, saya ceritakan psikologis dari keadaan itu, teman-teman. Ketika perang itu terjadi, ya, orang muslim itu dikepung 40 hari. 40 hari. Lama loh teman-teman. Itu bukan cerita 1-2 hari lalu kemudian nggak jadi perang terus kemudian orang Mekah pulang, nggak, 40 hari. Lalu teman-teman, keadaan perang ketika itu tidak ada makanan. Itu lagi krisis di Madinah sendiri, lagi paceklik. Tidak ada makanan, tidak ada transaksi, tidak ada barang masuk dari luar, tidak ada ekspor, tidak ada impor, tidak ada makanan di dalam, dikurung oleh parit. Bayangkan, mau diserang mau mati, ya, mau diserang mau mati, lalu kemudian di dalam juga nggak ada makanan. Jadi kondisi ketika itu jauh lebih parah daripada kondisi kita krisis hari ini. Jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika Nabi memukul batu untuk membuat parit, dipukul batunya. Jadi ini nggak ada makanan. Bahkan di dalam kisah itu diceritakan Nabi Muhammad itu perutnya diganjal pakai batu supaya tidak merasakan lapar. Bahkan teman-teman, ada cerita tentang seorang sahabat Nabi ketika itu bisik-bisik sama Nabi nanti kalau pulang mampir di rumah istri saya masak sup. Tapi tolong jangan bilang-bilang karena sup ini nggak banyak.
Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi diumumkan kepada semua orang, seakan-akan mengumumkan, woi teman-teman, kita semua nanti pulang makan sopnya di rumah ini. Aduh, yang ngundang jadi pusing. Tapi apa yang terjadi ketika itu? Nabi menuangkan sop kepada kepada orang-orang, dan sampai semuanya bisa makan sopnya, sopnya tidak habis. Nah, itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Jadi memang keadaannya itu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan terintimidasi, dalam keadaan mau mati, melihat ribuan orang datang banyak sekali seperti pasukan tawon yang menyerang. Dan wah, Masya Allah, itu ketakutan yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, lalu ketika memukul batu, sedang membuat parit, memukul batu, tiba-tiba keluar percikan api. Dan kalimat yang sangat populer dikatakan oleh Nabi Muhammad, dan ini kalimat yang biasanya hanya dilakukan oleh atau dikeluarkan oleh orang-orang yang berpikir sangat besar. Nabi Muhammad mengatakan, saya melihat kita akan menguasai Romawi. Masya Allah. Saya melihat, selanjutnya beliau mengatakan, kita akan menguasai istana putihnya Kisra. Kita akan menguasai Persia. Kita akan menguasai Konstantinopel. Masya Allah. Jadi teman-teman, coba kita lihat psikologis dari keadaan mereka ketika itu. Ini keadaan krisis, mau mati, tapi Nabi Muhammad itu masih mengatakan kita akan menguasai Kisra, istananya Kisra, istananya Persia. Itu kan sesuatu yang gak masuk di akal. Ini kan mau mati sekarang. Ini kan mau mati sekarang. Tapi kita akan menguasai sebuah istana yang sangat besar, istana yang sangat megah, istana yang luar biasa. Jadi Nabi Muhammad itu sudah berpikir, kita bukan hanya akan menang, tapi menang dalam peperangan ini, tapi kita akan menang, bahkan kita akan menguasai Romawi, kita akan menguasai Konstantinopel, kita akan menguasai. Masya Allah, itu ibarat begini teman-teman. Saya kasih gambaran dalam kehidupan pribadi kita. Itu ibarat misalnya begini, kita misalnya didatangi oleh orang datang mau nagih hutang, orang datang mau ngambil barang-barang kita karena kita nggak bisa bayar, orang datang mau ngambil TV kita, mau ngambil lemari kita, mau ngambil semua perhiasan kita. Kondisinya sangat kritis, tapi kita sebagai suami masih bilang kepada istri begini, jangan khawatir, kita suatu ketika akan menguasai Unilever, kita akan menguasai Indomaret, kita akan menguasai, Masya Allah. Itu mungkin istrinya juga geleng-geleng, ini suami saya sudah mulai gila gara-gara ditagih-tagih hutang kayaknya. Tapi kita membutuhkan berpikir besar itu dalam keadaan-keadaan seperti itu. Itulah bahan bakar, itulah engine yang membuat kita terus untuk bergerak. Itulah sesuatu yang memberikan kita tenaga untuk terus bergerak. Maka poin yang ketiga teman-teman, jangan sampai hilang impian-impian besar kita. Selalu berpikir besar bahwa kita bukan hanya akan keluar dari krisis ini, tapi kita akan menjadi pemenang dan menjadi lebih baik setelah krisis ini berlalu. Itu keyakinan. Itu keyakinan. Itu poin yang ketiga. Apa poin yang keempat yang harus kita lakukan di hari-hari penuh krisis ini? B yang keempat adalah breakthrough. Berpikir breakthrough. Apa itu breakthrough? Dalam bahasa Indonesia, breakthrough itu artinya terobosan. Membuat sesuatu yang baru. Membuat terobosan. Karena kita nggak bisa dalam masa krisis berlaku, kita menggunakan model lama, itu nggak bisa. Kita harus melakukan breakthrough. Bisa jadi kita melakukan inovasi, bisa jadi kita melakukan pivot, bisa jadi apapun. Kita harus mencari model bisnis baru, kita harus mencari bahkan bisnis baru, yang penting tetap dapat cash. Teman-teman jangan fanatik sama produk lah. Hidup kita ini jauh lebih penting dari produk itu. Kalau memang yang bisa dijual itu adalah hand sanitizer, yang bisa dijual itu tidak ada masalah. Kalau nanti orang bilang, oh dia tidak fokus. Tidak, saya fokus sama hidup saya. Nah, ngapain kita fokus pada produk? Fokus itu sama hidup kita. Jadi jangan fanatik. Kalau memang produk lama itu tidak bisa, oke kita tinggalkan sementara, tidak apa-apa. Bisa jadi seperti itu. Atau mungkin kita tidak meninggalkan sementara, tapi kita mendapatkan produk yang kedua, kita jadikan bundling. Kita jadikan bundling. Jadi produk yang kedua ini adalah produk yang diminati oleh market sekarang. Nah, produk yang pertama ini adalah produk asal kita. Kita jadikan bundling. Misalnya siapa yang beli madu 3 dapat hadiah hand sanitizer. Siapa yang beli, itu namanya bundling. Nah, jadi kita menarik orang untuk mau berbelanja dengan kita, tapi harus ada produk-produk yang menjadi magnet, produk-produk yang menjadi
penarik orang untuk bisa beli. Itu namanya breakthrough. Bisa jadi kita nanti menemukan produk baru, bisa jadi kita akan menemukan model bisnis baru, bisa jadi kita akan menemukan channel-channel distribusi baru, bisa jadi kita akan menemukan supplier baru, bisa jadi kita akan menemukan customer baru, bisa jadi kita akan bahkan menemukan bisnis baru. Dan itu semua tidak masalah bagi siapapun, tidak masalah. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Sritek hari ini? Teman-teman tahu Sritek? Sritek di tempat kami dekat dari sini mungkin hanya sekitar 20 menit atau 15 menit sampai 20 menit. Sritek itu adalah perusahaan yang memproduksi baju-baju tentara bagi apa namanya? Bagi tentara-tentara di seluruh dunia. Dan hari ini tentara-tentara seluruh dunia tidak berperang dan tidak membeli baju. Terus anggaran-anggaran negara dipakai untuk melawan corona, maka tidak ada anggaran untuk beli baju seperti itu. Terus apa yang dilakukan? Hari ini Sritek itu semua produksinya masker. Semua produksi masker. Siapa yang mau ngetawain Sritek? Ya, mereka harus membayar beban karyawan yang begitu. Mereka berpikir keras. Jadi tidak ada masalah orang mau ngetawain apa, tidak usah dipikirin. Yang penting kita fokus bagaimana menjaga kelangsungan bisnis dan terutama menjaga kelangsungan hidup. Itu jauh lebih penting, baik hidup kita maupun hidup tenaga-tenaga yang selama ini membersamai kita. Itu yang jauh lebih penting. Jadi apapun ya jadi kita lihatlah, kita coba riset apa produk-produk dan apa bisnis-bisnis yang dia bisa live, bisa hidup, bisa bertumbuh di masa-masa krisis. Selalu ada kok produk-produk apa bisnis-bisnis yang bisa bertumbuh di masa krisis. Selalu ada. Jadi kita perlu mencari itu. Bisa jadi kita berinovasi produk lama, bisa jadi kita pivot. Pivot itu artinya kita ganti produk atau kita ganti bisnis sekaligus. Atau bisa jadi kita turn around ya sama seperti pivot lah gitu ya. Kita melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, untuk memberikan gambaran bagaimana caranya kita pivot atau bagaimana caranya kita mencari peluang-peluang baru, saya kasih tekniknya. Teknik ini diajarin oleh guru saya, Coach Fahmi, namanya Ansof. Mudah-mudahan saya tidak salah menjelaskannya karena beliau lagi nonton. Aduh ya Allah. Mohon maaf coach kalau saya salah, tolong dikoreksi. Jadi Ansof ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan pivot atau turn around. Jadi begini teman-teman, ya. Ini produk, ini produk saya tulis di sini, produk. Ini market. Market itu pasar ya teman-teman ya. Produk, market, produk dan market. Maaf, nggak kelihatan. Oke. Ini produk, ini pasar. Kayaknya teman-teman nggak kelihatan, saya tulis market, saya tulis di sini aja pasar atau segmen. Oke, segmen. Oke. Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke. Ini ilmu namanya Ansof. Oke. Di sini produknya, di sini saya tulis di sini lama. Sini lama. Sini baru. Oke. Nah, hari ini teman-teman, kita kan punya produk. Kita sebut produk lama. Pasarnya kan kita juga sudah punya market kan. Misalnya kemarin sebelum corona itu kita jualan makanan misalnya. Kita jualan makanan, berarti produk kita adalah makanan. Misalnya makanannya cake. Oke, produk lama kita adalah cake. Siapa pasar kita? Bisa jadi pasar kita adalah yang membantu menjualkan adalah para reseller. Pasar lama kita hanya jualannya model bisnisnya kepada para reseller. Jadi tidak langsung retail tapi kepada para reseller. Oke, jadi dulu kita punya produk lamanya cake dan reseller. Cake, saya tulis cake di sini ya. Cake itu tulisnya gimana sih? Cake ya. Kita punya kue lah, kue. Nah, tapi kue ini sekarang misalnya nggak bisa jalan teman-teman, nggak bisa jalan. Ya, nggak bisa jalan. Apa yang kita lakukan? Nah, kita bisa membuat produk lama kita bikin ke pasar baru. Jadi produk lama tetap masih cake, tapi kita mungkin rubah sedikit. Tapi kita harus mencari pasar baru. Mungkin langsung ke retail, mungkin langsung jualan ke orang-orang yang tadinya. Saya kasih contoh ya. Banyak teman-teman yang jualan warung makan kuliner. Biasanya pasarnya itu adalah catering, kantor-kantor ketika mereka bikin acara, mereka pesan order dan lain sebagainya. Tapi di masa corona kayak begini, nggak ada orang yang ngantor teman-teman. Nggak ada orang yang ngantor, nggak ada rapat-rapat.
Terus apa yang harus kita lakukan? Ya tetap bikin cake, tapi mungkin diubah sedikit, lalu pasarnya diganti. Jangan ke kantor-kantor, pasarnya bisa jadi langsung ke retail, dijalani ke rumah-rumah, dijalani, itu. Jadi bisa produknya tetap produk lama, tapi pasarnya pasar baru. Kalau produk lama tetap di pasar lama, kalau kita tetap mau jual, menaikkan omset, itu namanya penetrasi. Market penetration. Tapi kalau kita produk lama mau dijual di pasar baru, produknya lama, tetap produk kue, tapi pengen dijual di pasar baru. Ini namanya market development. Market development. Jadi teman-teman bisa menggunakan teknik yang pertama, market penetration atau market development. Market development adalah produknya lama tapi pasarnya baru. Jadi tadinya kita jualan apa, ini kayaknya nggak bisa lagi dijualan ke channel yang ini. Kita harus cari channel yang baru. Itu namanya market development. Atau ini nggak bisa lagi dijual ke daerah ini, kita harus cari daerah baru. Itu juga namanya market development. Market development itu bisa dua kategori. Perubahan kategori, bisa dua jenis. Yang pertama, perubahan kategori market atau perubahan teritori market. Tadinya jualan di Solo, ternyata Solo udah nggak bisa, tapi di Jakarta banyak yang butuh, oke kita jual di Jakarta. Itu namanya perubahan teritori. Boleh nggak dilakukan? Boleh, selama itu ada uangnya, selama itu ada peluangnya. Atau kita bisa melakukan perubahan marketnya, bukan teritorinya, tapi kategorinya. Yang tadinya kita jual ke orang besar atau orang dewasa, sekarang kita jual ke anak-anak. Itu namanya kategorinya dirubah, kategori marketnya dirubah. Yang tadinya kita jualan kepada ibu-ibu, tadinya kita bikin gamis, ini pakaian, tadinya kita bikin gamis, sekarang kita bikin APD. Gamis tadinya kepada emak-emak, sekarang APD kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi APD ini teman-teman, prediksi saya APD ini adalah baju lebaran model terbaru nanti. Tahun 2020 baju lebaran kita adalah APD. Jadi salam-salaman pakai APD semua. Alat pelindung diri. Oke, jadi teman-teman ini namanya market development. Jadi kita bisa melakukan inovasi dengan market development. Atau kita bisa melakukan menciptakan produk baru yang bukan kue, bisa jadi bukan kue. Produk baru tapi pasarnya masih lama. Pasarnya masih pasar yang dulu. Kita udah punya reseller misalnya. Tadinya saya jualan buku di sini. Atau saya jualan kue. Saya jualan pakai reseller. Nah sekarang kue nggak ada yang beli. Saya jualan masker. Produknya produk baru tapi menggunakan reseller yang lama. Ini namanya produknya baru, produk development. Bisa kita melakukan itu. Yang penting dapat duitnya. Bodoh amat sama produknya. Yang penting dapat duit, yang penting ada peluang. Saya banyak ditanya, ada orang dari Malang kemarin WhatsApp dia biasanya bikin kue dan memang dimasukin ke kantor-kantor biasanya. Dan hari ini nggak ada kantor-kantor yang buka, nggak ada kantor-kantor yang rapat. Dan dia biasanya bisa di 5 dalam 1 minggu itu bisa 1 hari di 1 minggu, misalnya hari Jumat atau hari Senin. Itu bisa 1 kali itu dalam 1 hari langsung 5 kantor yang pesan, 10 kantor yang pesan. Hari ini siapa yang pesan? Nggak ada. Lalu ngapain? Mau tetap bertahan dengan itu? Nggak bisa. Kita harus mencari model baru. Ya caranya gimana ya? Kita harus menerima dulu. Kalau tadi di kurva yang saya katakan tadi, kurva ketika terjadi perubahan, terjadi crack, lalu kemudian orang mulai menurun, dia harus mulai menerima dulu. Ketika dia mulai menerima, maka kemudian dia membuka diri untuk menerima hal-hal baru. Lalu dia mulai menyesuaikan diri, mencoba mencari peluang, lalu kemudian dia mulai belajar. Nah, mulai belajar akhirnya dia bisa menciptakan produk development, produk baru, tapi pakai channel yang lama. Atau nih, produk baru, tapi pasarnya benar-benar juga baru. Produknya baru, pasarnya juga baru. Ini yang kita sebut dengan diversifikasi bisnis. Diversifikasi bisnis. Bodoh amat, yang penting dapat duit. Yang penting dapat duit. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini cara kita untuk melakukan pivot atau melakukan inovasi. Atau ada juga yang mengatakan turnaround. Ya. Saya membaca banyak cerita tentang perusahaan-perusahaan besar. Salah satu perusahaan yang bisa selamat dari masa resesi ketika dulu di resesi tahun 1930-an atau 60-an, salah satunya Toyota. Toyota luar biasa. Mereka jualan mobil dan mereka tetap jualan mobil,
Tapi ketika masa resesi nggak ada orang yang beli mobil, apa yang mereka lakukan? Mereka merubah semua karyawannya, semua timnya, mereka rubah jadi sales, turun ke jalan untuk jualan. Jadi berarti apa yang mereka lakukan? Produknya tetap produk lama, tapi channel distribusinya mereka ganti. Tidak kepada tidak kepada distributor mereka, tidak kepada channel-channel yang selama ini mereka pakai, karena channel-channel yang mereka pakai ketika masa resesi juga tokonya juga tutup. Akhirnya yang mereka lakukan adalah mereka langsung semua karyawan, orang bagian HRD, orang bagian produksi, semua karyawan turun ke jalan nawarin produk-produk. Itu dilakukan oleh Toyota, dilakukan oleh Honda. Teman-teman saya di Toyota sekarang, ada teman saya kemarin di Toyota bagian HRD. Mungkin sekitar 2-3 bulan lalu sebelum corona. Dia mengatakan begini, kita di Toyota itu, atau di Astra, di Indonesia di Astra, itu kita walaupun bagian HRD, bagian legal, kita diajarin sales. Karena ada masanya di mana kita harus turun semuanya. Jadi masa-masa seperti ini mungkin Toyota atau Astra nggak assembly, nggak produksi. Orang-orang produksi semua turun ke jalan. Pilihannya dua karyawan itu. Kalau nggak mau turun ke jalan ya udah berhenti. Mau gimana lagi? Jadi perusahaan mencari cara bagaimana caranya supaya bisa survive. Ya semua orang supaya bisa survive di masa seperti ini kita harus putar otak, putar badan, putar haluan, semuanya diputar. Cari peluang baru. Ini di masa-masa penyesuaian dan kita nanti akan menemukan peluang yang bisa membuat kita bertumbuh dengan cepat. Boleh nggak nanti setelah masa krisis ini kemudian kita balik lagi? Boleh. Atau boleh nggak nanti setelah masa krisis kita tetap dengan bisnis kita yang sudah sekarang? Boleh, yang penting ada peluang pasarnya. Atau boleh nggak dua-duanya kita jalankan? Boleh, yang penting ada peluang pasarnya, yang kedua ada manajemennya. Oke, jadi poin yang keempat adalah melakukan breakthrough, melakukan terobosan terhadap produk, terobosan terhadap pasar, terobosan terhadap kita melakukan inovasi, melakukan pivot, nah itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami Ansoff ini, ya. Jadi bisa jadi produk lama, pasar lama, itu namanya penetration, market penetration. Ya kita tetap jualan, tapi dengan adanya krisis kayak begini, mungkin kita nggak bisa produk lama, cara lama, market lama mungkin nggak bisa jalan. Apa yang harus kita lakukan? Bisa jadi kita bergeser ke bawah, produknya lama, kita rubah sedikit, tapi marketnya baru. Atau kita bergeser ke kanan, di sini produknya baru, marketnya lama. Produknya baru, marketnya lama. Ya jadi marketnya tetap, mungkin kita punya jaringan, punya channel, ya itu marketnya tetap. Cuman kita ajak mereka gimana kalau sekarang kita jualan barang ini, karena barang yang lama nggak bisa kita jual. Nah itu, atau kita bergeser ke bawah, bikin diversifikasi. Sesuatu yang memang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, tapi itu bisa menghasilkan uang. Jalan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman dapat semangatnya. Intinya jalan. Kalau cara lama nggak jalan, ganti cara. Einstein mengatakan, insanity, orang gila itu orang yang berharap hasilnya berbeda, tapi dia terus melakukan dengan cara yang sama. Itu orang gila. Kalau dia pengen hasil yang berbeda, maka dia harus mengganti caranya. Kalau cara lama tidak berhasil, jangan diubah impian kita. Impian kita harus tetap. Caranya yang kita rubah. Caranya yang kita rubah. Impian itu sifatnya stagnan. Impian itu sifatnya tidak bergerak, statis. Sedangkan cara untuk mencapai impian itu sifatnya boleh berganti-ganti. Jadi kalau misalnya tidak tercapai impiannya dengan cara A, yang dirubah jangan impiannya, cara B yang dipakai. Kalau cara B nggak bisa mencapai impian A, cara C yang dipakai. Selalu ada cara. Ingat teman-teman, krisis kayak begini, yang di lockdown itu hanya bumi teman-teman. Hanya kota kita yang di lockdown. Tapi langit itu nggak di lockdown teman-teman. Rezeki kita nggak di lockdown. Kita hanya perlu untuk merubah posisi. Kita hanya perlu untuk merubah cara teman-teman. Rezeki nggak di lockdown teman-teman. Allah masih tetap ada. Jadi ada banyak peluang, tapi kebanyakan orang mungkin tidak melihat peluangnya. Oke? Itu keyakinan yang harus kita miliki. Oke. B yang kelima. Apa yang harus kita lakukan di masa-masa seperti ini? B yang kelima, ternyata sudah jam 9 teman-teman. B yang kelima adalah berani mengambil keputusan. Di masa-masa seperti ini, kalau kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang baru, kalau kita tidak berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda, maka hidup kita juga tidak berubah. Maka kita harus berani untuk mengambil keputusan. Maaf, di masa seperti ini, tidak mengambil keputusan itu jauh lebih berisiko daripada mengambil keputusan. Ingat itu. Saya ulangi, di masa krisis, tidak mengambil keputusan
itu jauh lebih berisiko daripada tidak mengambil keputusan. Tidak berubah itu jauh lebih berisiko daripada mengambil keputusan. Jadi ambillah keputusan. Apa yang menghalangi kita dari mengambil keputusan adalah biasanya rasa takut. Rasa takut. Teman-teman, semua rasa takut yang tidak kita lawan adalah batasan dari pertumbuhan kita. Kita mau melakukan sesuatu, kita takut. Aduh, nanti gimana? Semua rasa takut yang tidak kita lawan itu adalah batas dari pertumbuhan kita. Jadi kalau kita nggak melangkahkan kaki, ya udah kita berhenti di situ. Misalnya maaf, ada orang yang misalnya dia mau resign. Dia udah 2 tahun berpikir, pengen resign. Tapi selama 2 tahun itu pula dia takut dalam pikirannya. Nanti kalau nanti begini. Dan kemudian dia tidak mengambil keputusan itu. Maka selama 2 tahun itu dia tidak kemana-mana, dia tidak bertumbuh. Kenapa dia tidak bertumbuh? Karena dia punya rasa takut yang tidak dia lawan. Semua rasa takut yang tidak kita lawan, itu adalah batas dari pertumbuhan kita. Terakhir pertumbuhan kita berhenti di situ. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah orang-orang sukses juga punya rasa takut? Orang sukses juga punya rasa takut. Tapi mereka tetap mengambil keputusan. Bagi saya pribadi, saya dalam hal apapun, saya mengambil keputusan. Itu prinsipnya salah satunya adalah, kalau keputusan itu tidak membuat saya mati, akan saya ambil. Tapi kalau itu membuat saya mati, saya nggak akan ambil. Jadi sebelum mengambil keputusan, tanya dulu, ini kalau aku tanda tangan mati nggak? Nggak mati, ambil, jalan, kita bisa besar. Nah, tentu saja dengan pertimbangan semuanya. Setelah pertimbangan logikanya jalan semuanya, hitung-hitungan jalan, nah kan kadang-kadang terakhir tinggal emosi nih, berani apa nggak. Kalau udah pertimbangan hitung-hitungan semuanya mateng, beranikan diri. Tanya, ini mati nggak? Kalau nggak mati, jalan. Kalau mati, jangan. Jadi semua yang membuat kita tidak mati akan membuat kita jauh lebih kuat. Ingat, semua yang membuat kita tidak mati akan membuat kita jauh lebih kuat. Yes. Kita menjadi kuat, kita menjadi dewasa karena setiap tantangan yang kita lalui, setiap tantangan yang kita lewati. Itu yang membuat kita kuat. Ingat, orang itu dewasa bukan karena usia. Orang dewasa karena dia melewati tantangan-tantangan, melewati masalah-masalah yang dia hadapi. Itulah yang membuat orang menjadi dewasa dan membuat orang menjadi kuat. Maka teman-teman, kalau teman-teman itu dihadapkan pada sebuah keputusan, ambil teman-teman, ambil. Kalau teman-teman berhasil, kalau teman-teman benar keputusannya, insya Allah teman-teman akan berhasil dan sukses. Kalau teman-teman salah keputusannya, teman-teman bisa ngulang kok. Selama nggak mati, kalau mati kan nggak bisa ngulang. Bisa ngulang. Tapi bagaimana kita mau ngulang kalau kita nggak ngambil-ngambil, mikir ini ambil apa nggak, lakukan apa nggak. Ya kita nggak bisa ngulang. Kalaupun salah kita bisa ngulang selama kita masih hidup, teman-teman. Jadi teman-teman jangan melihat orang-orang yang sukses hari ini, yang luar biasa hari ini, mereka luar biasa besar hari ini. Teman-teman jangan lihat mereka besarnya, tapi di dalam kehidupan semua orang sukses ada begitu banyak luka-luka yang mereka dapatkan, yang mereka rasakan ketika mereka berjuang untuk mendapatkan kebesaran yang hari ini mereka pikul. Jangan kita lihat suksesnya, tapi lihat bagaimana mereka menaiki anak tangga, menaiki kesusahan, kesulitan demi kesulitan, teman-teman. Dan mereka menaiki kesulitan demi kesulitan, melalui kesusahan dengan rasa berani untuk mengambil keputusan. Jadi ketika teman-teman mendapat keputusan, ambil. Selama itu tidak membuat kita mati. Keputusan yang benar akan membuat kita sukses. Keputusan yang salah membuat kita belajar dan kita bisa mengulang. Tidak ada kata gagal. Kalau kita mau cepat, ya lakukan kesalahan. Bahkan ada kalimat yang sangat bagus yang saya sukai sekali ketika saya dulu belajar bisnis awal-awal. Itu kalimatnya berbunyi begini, saya lupa siapa yang mengatakan, tapi saya ingat kalimatnya berbunyi, lakukanlah kesalahan. Jika kita ingin sukses, lakukanlah kesalahan dengan cepat. Lalu segera perbaiki dan berlari menuju kesalahan berikutnya segera. Asal bukan kesalahan yang sama. Saya ulangi, lakukanlah segera kesalahan lalu perbaiki. Lalu kemudian berlari menuju kesalahan berikutnya. Lakukan kesalahan berikutnya. Tapi bukan kesalahan yang sama. Oke. Itu B yang ke-5. Berani mengambil keputusan. Apa yang bisa kita lakukan hari-hari ini? Breakthrough, berpikir, mengambil keputusan. Banyak beribadah. Itu yang harus kita lakukan. Bekerja, banyak berempati. Itu yang harus kita lakukan. Yang ke-6 teman-teman, yang harus kita lakukan dalam hari-hari krisis ini agar kita bisa melewati krisis dan menjadi pemenang. Yang ke-6 adalah bersama keluarga. Bersama keluarga. Perbanyak waktu
untuk bersama keluarga. Atau alokasikan waktu untuk bersama keluarga. Di masa-masa ini kita jadi bisa bersama keluarga lebih banyak harusnya. Ya, maka bersama keluarga. Itu yang keenam. Yang ketujuh, apa yang harus kita lakukan? B apa yang ketujuh? Belajar. B apa? Belajar. Belajar. Satu-satunya cara untuk bertumbuh adalah kita belajar. Cara belajar di zaman sekarang, zaman apa kita sebut? Zaman now atau zaman milenial. Kalau saya bukan milenial, saya zamannya kolonial karena masih dapat didikan orang-orang tua yang punya warisan kolonialisme. Jadi di zaman milenial sekarang, cara belajar bisnis terutama itu ada 3 cara. Ada 3 cara belajar sekarang. Yang pertama namanya self learning, belajar sendiri lewat internet, lewat YouTube, lewat seperti yang kita lakukan ini namanya self learning. Teman-teman yang sedang menonton saya hari ini, mudah-mudahan saya doakan semua sehat dan semua sukses, semua menjadi champion, menjadi pemenang, keluar dari krisis ini dan menjadi sukses, jauh lebih sukses dari masa-masa sebelum krisis. Cara belajar di zaman sekarang itu yang pertama kayak begini nih. Ini namanya self learning, belajar dari internet, belajar dari YouTube, belajar dari itu namanya self learning. Cara belajar yang kedua di zaman sekarang adalah dengan kurs atau mengikuti seminar-seminar atau workshop itu kita datangi. Dan cara belajar yang ketiga, cara belajar bisnis yang ketiga di zaman sekarang itu namanya tribe atau berkomunitas. Cara belajar bisnis di zaman sekarang itu ada 3, berkomunitas, workshop atau seminar, dan yang ketiga tadi adalah self learning. Nah, di masa corona seperti ini kita udah nggak bisa berkomunitas, di masa corona seperti ini kita udah nggak bisa lagi workshop. Apa yang bisa kita lakukan? Self learning, belajar sendiri. Apa medianya? Medianya internet. Teman-teman, semua ilmu yang kita butuhkan sebenarnya ada di internet. Semua ilmu yang kita butuhkan sebenarnya ada di internet. Teman-teman cari apapun di Google, insya Allah ada. Kunci motor teman-teman hilang, cari di Google, insya Allah jawabannya ada. Betul. Tulis aja di Google, ya. Di mana kunci motor saya? Insya Allah itu keluar jawabannya, walaupun nggak benar. Tapi Google selalu punya jawaban. Kita mau cari apapun itu ada. Di YouTube ada, baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Cuman permasalahannya adalah apakah kita mengagendakan dan mengalokasikan waktu untuk B yang ke-7 ini, belajar. Kita belajar, ya. Belajar. Semakin krisis ini berat, semakin kita harus cepat belajar. Di masa-masa ini, siapa yang bisa survive adalah orang yang pembelajar cepat. Orang yang pembelajar cepat. First you learn, then you remove L. You make earn. Jadi first you learn, itu bahasa Inggrisnya gitu. First you learn, jadi pertama-tama kamu belajar, then you remove L-nya. Berarti kalau learn, L-nya hilang jadi apa? Earn. Jadi first you learn, then you earn. The more you learn, the more you earn. Kecepatan kita belajar menentukan kecepatan kita bertumbuh. Maka di hari-hari seperti ini kita perlu mengagendakan 1 atau 2 jam untuk belajar. Saya alhamdulillah mengagendakan 4 jam untuk belajar dalam 1 hari. Di masa-masa krisis seperti ini. Dan saya menemukan banyak sekali highlight, banyak sekali insight, banyak sekali hal-hal baru yang ternyata saya belum melakukan ini, ternyata saya harus melakukan ini, banyak sekali. Dan itu membuat kehidupan menjadi semakin bagus. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah berjejaring online dan bersilaturahmi. Berjejaring online dan bersilaturahmi. Teman-teman kita walaupun sama-sama di rumah, tapi jangan lupa untuk say hi, say hello dengan teman-teman kita yang jauh di sana. Mungkin kita bisa video callan, mungkin bisa kita whatsappan. Minimal kita whatsappan. Kita say hi, say hello, gimana kabar istri, anak, di sana bagaimana kabarnya. Jangan lupa untuk bersilaturahmi. Silaturahmi di zaman sekarang sudah melalui atau mendapati perluasan makna. Tidak harus bertemu secara langsung, tapi kita juga bisa bertemu secara online seperti ini. Maka agendakan waktu untuk bisa bersilaturahmi dengan 3-5 orang teman-teman dekat kita setiap hari. Jangan lewatkan 1 hari pun tanpa bersilaturahmi berjejaring online. Bersilaturahmi atau berjejaring online. Itu yang ke-8. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan di masa-masa krisis seperti ini? B yang terakhir adalah berolahraga. Berolahraga.
olahraga. Jangan lupa mungkin setiap pagi atau setiap sore untuk berolahraga. Kalau kita olahraga 45 menit pertama itu hanya cukup untuk membuat kita jadi lebih fresh. Kalau kita ingin membakar lemak, maka olahraganya harus di atas 45 menit. Ya. Jadi mungkin kalau kita senam, ya senamnya kalau bisa 50 menit, 1 jam. Jadi lemak itu tebal. Ini kenapa jadi ngomongin lemak? Ini banyak yang tersinggung jadinya. Jadi intinya kita berolahraga. Saya nggak pengen ngomong soal lemak sebenarnya. Jadi kita harus mengagendakan waktu untuk tetap berolahraga. Kenapa berolahraga? Karena berolahraga membuat kita fresh, membuat otak kita bisa berpikir dengan jernih, membuat ide-ide bisa masuk dan kita bisa berpikir dengan sangat baik. Jadi ada hubungan antara berolahraga dengan freshnya kita berpikir, dengan kita bisa berinovasi, bisa berpikir lebih banyak. Orang-orang yang mereka buntu, orang-orang yang mereka mentok karena mungkin badannya juga sudah lama tidak di stretching, badannya sudah lama tidak dipakai olahraga. Jadi akhirnya karena mereka tidak berolahraga, akhirnya ya otaknya juga jadi buntu gitu. Nah teman-teman, olahraga, dan kalau sudah usianya kalau sudah usianya di atas 30 tahun, apalagi sudah 40 tahun, kalau bisa lakukan olahraga-olahraga non kompetisi. Olahraga-olahraga yang tidak adu, misalnya jogging ya, bersepeda, atau olahraga-olahraga yang tidak ada kompetisinya. Kalau usianya masih muda, 30 tahun ke bawah, nah itu olahraga yang penuh kompetisi, futsal dan lain sebagainya. Jadi setiap hari kita gunakan waktu untuk berolahraga dan berjemur. Jangan lupa di jam 10 kata para dokter atau orang-orang yang ahli dalam kesehatan untuk berjemur. Ini yang bisa kita lakukan agar kita selalu sehat, agar kita selalu mendapatkan kebugaran, agar kemudian kita bisa berpikir dengan baik dan menghasilkan ide-ide bagus, ide-ide segar. Ketika kita belajar, kita dapatkan hasil yang baik, tubuh kita siap menerima, kita staminanya bagus, kita berpikir, wah Masya Allah. Dan akhirnya kita melakukan breakthrough, kita berinovasi, akhirnya hidup kita bisa berubah teman-teman. Jadi inilah 9B yang bisa kita lakukan dalam masa-masa krisis, yang bisa membuat kita melewati dengan cepat kurva penyangkalan atau kurva denial itu, biar kita kemudian cepat naik lagi dan naiknya lebih bagus daripada masa-masa sebelum virus corona. Praktekkan 9B ini, masukkan ke dalam setiap agenda harian kita. Ada yang dimasukkan pagi, misalnya belajar di pagi hari, mungkin jogging di sore hari. Masukkan semua 9B ini, bersilaturahmi, bertelepon orang, belajar, breakthrough, berpikir. Saya 1 jam dari jam sekian sampai jam sekian, itu waktu saya untuk berpikir bagaimana berinovasi. Lakukan itu teman-teman, masukkan ke dalam agenda-agenda kita, biar kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau kita berpikir terus, bekerja terus, berusaha lebih keras, berdoa lebih keras, insya Allah kita akan keluar sebagai pemenang. Dan saya berdoa dan mendoakan teman-teman semuanya, mudah-mudahan teman-teman semuanya menjadi pemenang, menjadi orang-orang yang luar biasa. Setelah corona ini selesai, kita hajar dan kita jadi orang yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa. Tapi syaratnya di masa-masa ini kita harus memperbaiki kerja kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki cara berpikir kita. Jadi corona ini adalah masa yang bisa merubah hidup kita selama dalam masa corona kita melakukan 9B. Tapi kalau kita tidak melakukan 9B, kayaknya kita setelah corona bisa jadi kehidupannya semakin turun atau bahkan tidak berubah. Mudah-mudahan kita menjadi orang lebih baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Insya Allah kita ketemu besok. Mudah-mudahan besok saya bisa live, tapi sebelumnya nanti saya akan umumkan kalau saya bisa live atau tidak, karena besok ada rapat di luar kota. Sampai ketemu lagi insya Allah besok pada materi-materi yang jauh lebih bagus, jauh lebih menarik. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan baru dan semangat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam olahraga. Oke, presenter.